Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfanianti, salah satu mahasiswi dari kampus IAIN Kota Parepare, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Ada 3 poin. Yang poin pertama itu adalah apa pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, apa manfaat dari belajar manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga itu adalah inti dari materi penilaian prestasi kerja. Nah, sebelum saya membahas tentang 3 poin utama tadi, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari manusia. Nah, manusia itu sendiri adalah makhluk sosial yang membutuhkan individu lain untuk berinteraksi, di mana para ahli mengatakan bahwa manusia itu berperilaku mengikuti fungsi antara interaksi individu dan lingkungan. Artinya, manusia berperilaku mengikuti karakteristik individu itu sendiri dan lingkungan. Nah, dalam konteks manajemen sumber daya manusia, lingkungan di sini adalah perusahaan ataupun organisasi. Saya akan masuk kepada bagian poin pertama, yaitu pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia itu adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pemeliharaan karyawan, pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan individu karyawan, perusahaan, serta masyarakat. Nah, dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan akan ada 3 tujuan yang tadi saya sebutkan, yaitu tujuan dari karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena perusahaan itu tidak semerta-merta hanya memikirkan tentang laba saja atau mengumpulkan laba saja, tapi juga harus memperhatikan yang namanya masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena perusahaan atau organisasi itu berdiri di tengah-tengah masyarakat. Nah, manajemen sumber daya manusia itu juga adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efektif dan juga efisien, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat akan menjadi maksimal. Setelah tadi saya sedikit menyampaikan pengertian dari manajemen sumber daya manusia, saya akan lanjut ke poin kedua, di mana poin kedua tadi itu apa sih manfaat dalam mempelajari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya banyak manfaat yang dapat dipetik dalam pembelajaran manajemen sumber daya manusia ini. Nah, adapun beberapa poin yang saya kutip yaitu yang pertama, agar kita mampu mencapai tujuan dari suatu organisasi yang kita minati dengan bekerja secara kompeten. Kenapa bekerja dengan kompeten? Karena suatu organisasi atau perusahaan akan berjalan biasa-biasa saja walaupun organisasi itu mampu bertahan. Nah, tetapi tanpa adanya tenaga kerja yang kompeten, maka semua itu akan percuma. Kemudian kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan kita dalam suatu organisasi sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kenapa dimanfaatkan sebaik-baiknya? Karena kita sebagai manusia tidak akan bisa mengetahui seberapa tinggi potensi yang ada pada diri kita sebelum kita menggali potensi kita. Nah, manfaat dalam pembelajaran materi manajemen sumber daya manusia ini adalah agar kita mampu menggali potensi kita dalam organisasi sehingga kita dapat memanfaatkan potensi kita itu seoptimal mungkin. Kemudian, manusia menurut saya itu adalah makhluk sosial yang unik. Kenapa saya bilang unik? Karena sebagai manusia itu kita harus menjadi fokus perhatian dan kebutuhan yang kita inginkan itu harus dipenuhi. Kemudian manusia juga memiliki cita-cita.
Nah, untuk mencapai cita-cita itu kita harus pintar-pintar menggali potensi yang ada dalam diri kita. Nah, setinggi apapun cita-cita yang kita miliki, tapi jika kita tidak mengetahui bagaimana caranya kita menggapai cita-cita tersebut, maka percuma. Nah, selanjutnya manfaat yang dapat kita petik dari pembelajaran manajemen sumber daya manusia itu agar kita bisa menjadi lebih hemat dan lebih efisien. Lanjut ke poin ketiga, yaitu inti dari materi penilaian prestasi kerja. Nah, pengertian dari penilaian prestasi kerja itu adalah sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Nah, menurut Del Yoder, penilaian prestasi kerja itu merupakan prosedur yang normal dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai dan sumbangan serta kepentingan pegawai. Selanjutnya, faktor-faktor penilaian prestasi kerja. Ada 7 poin. Poin pertama itu adalah kuantitas kerja. Nah, kuantitas kerja di sini adalah hasil kerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian kualitas kerja. Kualitas kerja di sini di mana karyawan dinilai dari mutu kerja yang dia berikan kepada perusahaan. Yang ketiga, keandalan, di mana karyawan tersebut dinilai apakah ia sanggup menilai seberapa korektif keadaan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian keempat, inisiatif. Nah, inisiatif di sini adalah kemampuan karyawan dalam mengerjakan sesuatu. Biasanya itu dinilai dari konsep kehati-hatian, ketelitian, dan ketepatan kerja. Kemudian poin kelima yaitu kerajinan. Nah, kerajinan di sini adalah di mana karyawan tersebut melakukan pekerjaan tanpa adanya paksaan atau tekanan pimpinan. Kemudian sikap. Nah, sikap di sini adalah di mana karyawan tersebut berperilaku kepada teman kerja ataupun ataupun pimpinan. Kemudian poin terakhir itu adalah kehadiran. Kehadiran adalah di mana karyawan tersebut dinilai berdasarkan kehadirannya, di mana apakah ia mampu berada di dalam perusahaan sesuai dengan jam atau waktu kerja yang telah ditetapkan. Lanjut, unsur-unsur penilaian prestasi kerja. Nah, ada 8 poin. Poin pertama itu adalah kesetiaan. Kesetiaan yang dimaksud di sini adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, negara, dan kepada pimpinan. Kedua, prestasi kerja. Prestasi kerja di sini adalah kemampuan yang telah dicapai oleh pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan dan mampu memikul risiko dalam pekerjaannya. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah kemampuan pegawai negeri sipil untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Kemudian adalah ketaatan. Ketaatan di sini adalah kemampuan dari pegawai negeri sipil dalam mentaati semua peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian kejujuran. Kejujuran di sini adalah bagaimana pegawai negeri sipil ini bertingkah atau jujur dalam menanggapi sebuah masalah di dalam perusahaan. Kemudian ke poin ke-6 itu adalah kerjasama. Nah, di sini dinilai yaitu adalah bagaimana kemampuan dari pegawai negeri sipil ini bekerja sama dan menciptakan sesuatu untuk perusahaan. Kemudian prakarsa. Nah, prakarsa di sini adalah bagaimana pegawai negeri sipil ini mampu menjadi salah satu panutan kepada karyawan-karyawan di bawahnya. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan di sini adalah bagaimana
pegawai negeri sipil ini berperilaku layaknya seorang pemimpin atau memerintah anggotanya untuk menaati peraturan atau perintahnya. Lanjut, yaitu kendala penilaian prestasi kerja menurut T. Hani Handoko, yaitu ada 5 poin. Poin pertama itu adalah halo efek, yang kedua adalah kesalahan kecenderungan terpusat, yang ketiga adalah bias terlalu lunak dan terlalu keras, keempat prasangka pribadi, dan kelima pengaruh kesan terakhir. Nah, saya akan jelaskan dari poin pertama tadi, yaitu halo efek. Nah, halo efek ini terjadi ketika pendapat pribadi penilai tentang karyawan mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Kedua, kesalahan kecenderungan terpusat. Nah, banyak penilaian yang tidak suka penilai para karyawan sebagai yang efektif ataupun tidak efektif, dan sangat baik dan sangat jelek, sehingga penilaian prestasi kerja cenderung akan dibuat rata-rata. Poin ketiga yaitu bias atau terlalu lunak dan terlalu keras. Nah, kesalahan terlalu lunak disebabkan oleh kecenderungan penilai untuk terlalu mudah memberikan nilai baik dalam evaluasi prestasi kerja karyawan. Nah, kesalahan terlalu keras adalah sebaliknya, yang terjadi karena penilaian cenderung terlalu ketat dalam evaluasi mereka. Nah, poin keempat itu prasangka pribadi. Nah, faktor-faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seseorang ataupun kelompok bisa mengubah penilaian. Nah, sebab-sebab prasangka pribadi lain yang mempengaruhi penilaian mencakup faktor senioritas, kesukuan, agama, kesamaan kelompok, dan status global. Dan poin terakhir itu adalah pengaruh kesan terakhir. Nah, pengaruh kesan terakhir ini, bila menggunakan ukuran-ukuran prestasi kerja subjektif, penilaiannya akan sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan karyawan yang paling akhir. Nah, kegiatan-kegiatan terakhir baik ataupun buruk akan cenderung lebih diingat oleh penilai. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.